Baik, selamat siang Ibu dosen, selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan atau video presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang studi kasus sandwich PBNJ. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, Ibu Dia Widayani dengan akhiran NIM 189, di Kemang Triakus Sukaningsi dengan akhiran NIM 214, Aiza Sahara Maharani dengan akhiran NIM 241, Nikaya Ayu Laksmi Dwiana Putri dengan akhiran NIM 288, Hidayah Menteri Okabayusi dengan akhiran NIM 291, Toha Denaina Anggarayukti dengan akhiran NIM 295. Yang dimana pada pembahasan selanjutnya adalah tentang latar belakang studi kasus sandwich PBNJ. Nah, latar belakangnya adalah sebuah kursus akuntansi manajerial meminta tiap kelas membuat sekitar 140 sandwich PBNJ yang untuk disumbangkan ke dapur umum setempat. Nah, proyek ini mendorong pola pikir kewirausahaan, di mana siswa atau mahasiswa harus mengumpulkan biaya dan melakukan analisis biaya, volume, keuntungan, serta riset pasar untuk menilai kelayakan bisnis hipotesis yang menjual sandwich PBNJ 1 hari per minggu di perkumpulan mahasiswa. Kesuksesan bisnis ini tergantung bukan hanya pada manajemen puncak, tetapi semua karyawan yang berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan. Penting bagi karyawan untuk berpikir dan berinovasi seperti seorang wirausaha, agar dapat membuat keputusan lebih baik dan kontribusi yang lebih baik terhadap pertumbuhan perusahaan. Menumbuhkan kewirausahaan di kalangan pemimpin masa depan memerlukan pengajaran yang lebih berfokus di tingkat sarjana untuk mendorong pola pikir ini. Nah, selanjutnya itu ada pun yang dilakukan, yaitu pada 30 Oktober Anda membuat 144 sandwich PBNJ untuk dapur umum, bertujuan untuk membuka mata terhadap kehidupan orang yang kurang beruntung, kontribusi pada masyarakat, dan menerapkan konsep akuntansi manajerial dari kelas seperti perilaku biaya, akumulasi biaya, dan analisis biaya volume laba. Nah, sandwich PBNJ populer dan bergizi dijual di toko-toko sandwich khusus. Misalkan, menambahkan penghasilan dengan bisnis kecil menjual sandwich PBNJ tradisional di Lebih College Union dengan biaya sewa sebesar $100 per hari. Seperti banyak usaha yang dimulai tanpa karyawan, Anda juga akan memulai bisnis ini tanpa karyawan atau tenaga kerja langsung. Baik, untuk pembahasan soal-soal yang dimana untuk soal pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal pertama, berikan label untuk setiap biaya apakah termasuk biaya variabel atau biaya tetap. Jadi kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meskipun ada perubahan dalam suatu volume produksi. Contohnya itu adalah sewa bangunan dan lain-lain. Lalu ada biaya variabel. Jadi biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contohnya itu adalah bahan baku. Untuk di soal ini, kita tentukan biaya variabelnya itu ada peanut butter, grape jelly, bread, sandwich bag, dan yang terakhir ada rubber gloves. Lalu untuk biaya tetapnya itu ada maple cutting board, knife and spoon, dan yang terakhir rent expense. Baik, untuk soal nomor 2, di sini kami akan menghitung total bahan langsung dan biaya overhead produksi untuk proyek pembelajaran layanan kami membuat sandwich selai kacang dan jelly. Pertama, kami akan mengelompokkan yang mana masuk ke dalam material langsung dan yang mana yang masuk ke dalam biaya overhead manufaktur. Pertama, kita akan mencari biaya mana yang masuk ke dalam material langsung. Di sini ada 3 biaya. Yang pertama adalah peanut butter senilai $35,92, kemudian grape jelly senilai $13,92, dan roti senilai $23,16. Ketiga biaya ini kami masukkan ke dalam biaya material langsung karena ketiga biaya ini itu dapat ditelusuri langsung ke dalam output dari produk yang kami buat, yaitu sandwich. Sehingga total dari biaya material langsung adalah $73. Kemudian untuk sandwich bag, maple cutting board, rubber gloves, knife and spoon, dan
rent expense itu kami masukkan ke dalam biaya overhead manufaktur, karena biaya-biaya ini tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk sandwich tersebut, sehingga total dari biaya overhead manufaktur adalah $132,76. Baik, izin melanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, di mana pertanyaan ketiga ini untuk mencari harga jual per sandwichnya. Nah, untuk menentukan harga jual sandwich, kita harus melakukan survei pasar, serta mempertimbangkan tentang biaya yang dikeluarkan dan target keuntungan. Berdasarkan hasil survei, harga sandwich yang ada di sekitaran kampus itu kisaran dari 2 hingga 4 dolar. Nah, diketahui juga pada soal bahwa pembuatan sandwich pada tanggal 30 Oktober yaitu sebanyak 144 sandwich. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa survei di sekitaran kampus itu menjual harga sebesar 2 hingga 4 dolar, yang dimana berikut adalah diagram hasil dari survei tersebut, yang dimana pada bagian vertikal ini menunjukkan tentang jumlah pengusaha atau jumlah penjual yang menggunakan harga tersebut. Terus ini pada bagian horizontal ini menunjukkan jumlah harga, yaitu dari kisaran 2 sampai 4 dolar. Nah, untuk yang pertama adalah mencari biaya variabel per unit, yang dimana untuk yang pertama biaya unit better itu dicari dengan cara membagi dari jumlah biaya unit better, yaitu sebesar 35,92 dibagi dengan banyaknya sandwich yang akan diproduksi pada tanggal 30 Oktober, yaitu sebesar 144 sandwich, menghasilkan yaitu 0,25. Begitupun untuk nomor-nomor selanjutnya, untuk bagian selanjutnya. Nah, total biaya variabel yaitu dengan cara menjumlahkan semua bagian-bagiannya dan menghasilkan 0,64. Nah, untuk selanjutnya adalah mencari biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap yang kita gunakan yaitu seperti data yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada pertanyaan yang pertama, yang dimana biaya tetapnya itu adalah pada 3 kategori. Yang pertama, maple cutting board, terus yang kedua, knife and sponge, terus yang ketiga, rent expense. Jadi itu dari ketiga tersebut dijumlahkan menghasilkan biaya tetap sebesar 113,99. Nah, berdasarkan hasil survei yang kami ambil, harga per sandwich adalah 2,5, di mana sudah mencakupi total biaya dalam keuntungan. Nah, dengan menetapkan harga jual sebesar 2,5 sandwich untuk memastikan bahwa bisnis ini tidak hanya menutupi biaya produksi, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang memadai. Nah, berdasarkan perhitungan yang tersedia seperti tadi, bahwa total biaya variabelnya itu adalah 0,64 dolar dan biaya tetapnya yaitu dengan 113,99. Nah, dengan harga 2,5 ini kita mendapatkan margin yang cukup untuk menutupi biaya tetap setelah sejumlah sandwich tersebut dijual. Jadi dengan penentuan harga 2,5 ini sangat-sangat fleksibel dan profitnya sangat menguntungkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan untuk penjelasan atau pembahasan dari pertanyaan nomor 4 oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas soal nomor 4 dan 5. Di mana nomor 4 itu kita menentukan tujuan finansial sehari-hari untuk usaha ini. Nah, pada tujuan ini kita menentukan labanya yaitu sebesar 50 dolar. Nah, 50 dolar ini sudah menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian, yang nomor 5 itu analisis titik impas. Pada A kita disuruh menghitung margin kontribusi per unit, di mana rumus margin kontribusi per unit yaitu harga jual dikurang dengan biaya variabel per unit. Seperti yang sudah
dijelaskan oleh teman saya tadi, harga jualnya yaitu $2,5 dan biaya variabel per unit yaitu 0,64. Sehingga $2,5 dikurang dengan 0,64 yaitu $1,86. Kemudian yang B, kita menghitung rasio margin kontribusi, di mana rumusnya yaitu margin kontribusi dibagi harga jual dikali 100%. Nah, margin kontribusi kita sudah dapat 1,86 dibagi harga jualnya yaitu 2,5 dikali 100% yaitu menghasilkan 75%. Baik, untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ke soal berikutnya, yaitu adalah mencari berapa volume penjualan dalam satuan unit pada break-even point. Nah, rumus dari BEP atau break-even point ini sendiri yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Yang dimana sebelumnya kita sudah mencari biaya tetapnya berapa dan juga margin kontribusinya berapa. Jadi tinggal kita masukkan saja. Yang dimana untuk total biaya tetapnya itu adalah sebesar 113,99 dan juga untuk margin kontribusinya adalah sebesar 1,86. Jadi kita tinggal bagi saja dan juga mendapatkan hasil yaitu sebesar 61 sandwich. Nah, BEP ini sendiri membantu kita untuk mengetahui berapa sih banyak produk yang harus kita jual agar tidak mengalami kerugian, dan juga jika kita bisa menjual lebih banyak dari BEP-nya yaitu sebesar 61 sandwich, maka bisnis kita akan mulai mendapatkan laba. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah mencari berapa volume penjualan dalam satuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, jadi kita kan tujuannya adalah ingin mendapatkan laba sebesar $50. Jadi jika tujuan keuntungannya adalah $50, total biaya yang harus kita tutupi itu adalah dengan menjumlahkan laba yang kita inginkan ditambah dengan total biaya tetapnya yaitu sebesar 113,99. Jadi total biaya yang harus ditutupi itu adalah sebesar 163,99. Nah, lalu kita harus mencari volume penjualan untuk mencapai tujuan finansial, yang dimana dengan membagi total biaya yang harus ditutupi dibagi dengan margin kontribusinya sebesar 1,86, yang dimana mendapatkan hasil yaitu sebesar 88 sandwich. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya untuk soal nomor 6. Seberapa menguntungkankah usaha bisnis ini dan berapa banyak sandwich peanut butter and jelly yang harus dibuat untuk mencapai tujuan finansial? Untuk mencapai keuntungan harian sebesar $50, kita harus menjual sekitar 88 sandwich peanut butter and jelly dengan harga $2,5 per unit. Menurut saya, usaha ini dapat menguntungkan apabila mampu menjual lebih dari 61 sandwich untuk mencapai titik impas atau break-even point. Selanjutnya, untuk soal nomor 7, berdasarkan video yang Anda tonton yang menyoroti pekerjaan yang dilakukan dapur umum dan sandwich peanut butter and jelly yang Anda siapkan, apakah akan ada dampak pada pemikiran atau tindakan Anda di masa depan? Proyek ini memberikan pengalaman langsung tentang pentingnya kewirausahaan sosial dan kontribusi kepada masyarakat. Dengan membuat dan mendonasikan sandwich peanut butter and jelly, kami menjadi lebih sadar bahwa bisnis tidak hanya tentang mencari keuntungan, tapi juga tentang menciptakan dampak sosial yang positif. Melalui proyek ini dan video yang menyoroti tentang realitas kemiskinan dan peran dapur umum dalam membantu komunitas, kami belajar bahwa kecilnya kontribusi seperti menyediakan makanan bagi orang yang membutuhkan bisa membawa perubahan nyata. Ini juga membuka mata kami bahwa menjadi seorang profesional atau pengusaha tidak hanya melibatkan kemampuan manajerial, tetapi juga memiliki empati dan tanggung jawab sosial. Hal ini memberikan dampak pada pemikiran atau dan tindakan di masa depan, yang dimana nanti di masa depan kami akan berusaha mencari peluang bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kami akan lebih peka dalam melihat situasi di sekitar,
seperti kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan sosial, donasi, atau membantu komunitas yang membutuhkan. Serta jika suatu saat kami memiliki bisnis, kami akan mempertimbangkan untuk melibatkan unsur sosial, seperti mendonasikan sebagai keuntungan atau berkolaborasi dengan organisasi nirlaba.